Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu Muhammadan ila kafatin nas wa anzala ma'ahu lifariqu bihi bainal haqqi wal batil wa bainal ma'ruf wal munkar wa ihdinas siratal mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah. Daun yang saya pegang ini adalah daun yang sudah tua, yang jatuh dari tangkainya. Seperti kejadian alami yang terjadi pada umumnya. Kita tahu bahwa daun ini tumbuh dari tunas yang kecil, kemudian membesar, ya, dari warnanya hijau, kemudian kuning, menua, warna coklat seperti ini, kemudian jatuh ke tanah. Dan ini mirip dengan kejadian kehidupan kita. Bagaimana kita dilahirkan ke dunia ini, kemudian lagi kita membesar, ya, balik, kemudian lagi akhirnya kita wafat. Semua terjadi begitu saja, dan semua berdasarkan ketetapan yang sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Dan ini pelajaran penting bagi kita. Sesibuk apapun kita, sebagaimanapun keadaan kita, kelak kematian pasti akan menjemput kita semuanya, dimanapun, kapanpun, dalam kondisi bagaimanapun. Bagi seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu peduli bagaimana dia wafat. Tentu tidak mau ketika dia lalai Allah wafatkan. Nauzubillah wa nauzubillah min dzalik. Karena kematian yang paling baik adalah kematian husnul khatimah. Namun sayang, kematian husnul khatimah tidak bisa dibeli dengan uang. Andaikan kematian husnul khatimah bisa dibeli dengan uang, tentu orang-orang yang punya uang sudah mempersiapkan untuk membeli husnul khatimah. Tapi sekali lagi, husnul khotimah bisa dijemput dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sadar bahwa kehidupan dunia ini cuma hanya sebentar. Waktu akan terus berlalu, hitungan mulai detik, menit, jam, dan seterusnya akan menjadi hitungan amal di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kelak akan diminta pertanggungjawaban di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini penting bagi kita. Kalau ingin kita hidup di dunia ini dengan bahagia, kemudian diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah, maka hanya satu jawabannya: taat totalitas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembah kepadaku. Kita paham bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita ke dunia ini untuk beribadah, mengabdi kepadanya. Ya, memang dalam keseharian kita dilalaikan oleh kesibukan-kesibukan dunia. Bahkan input yang masuk dalam kehidupan kita semuanya dunia. Bagaimana outputnya bisa akhirat? Tentu dunia. Dan ini harus kita fahami. Tentu sebagai hamba yang bertauhid, yang sadar bahwa ada kehidupan setelah kematian, ini akan menjadi pelajaran penting. Bagaimana dia mempersiapkan sampai datang Allah menjemputnya melalui proses sakaratul maut. Siapapun kita pasti akan bertemu dengan sakaratul maut. Tidak bisa tidak. Mau lari kemana kita? Tidak bisa menghindari prosesnya sakaratul maut terjadi kepada diri kita. Inilah yang menjadi pokok pikiran kita, yang setiap hari harusnya terus mengabdi kepada Allah, melakukan perbaikan-kebaikan diri, terus mendekat kepada Allah, bagaimanapun kondisinya, karena sadar bahwa semuanya akan berakhir. Apa yang kita perjuangkan di dunia ini, uang, kemewahan, semua tidak akan bisa dibawa mati. Kalau nggak percaya, silakan. Kalau nanti kita wafat ataupun saudara kita ada yang wafat, minta sama modinnya, pengurus jenazahnya, tolong diselipkan kos kaki satu saja. Kira-kira boleh nggak? Pasti nggak boleh ditolak. Ini adalah sebuah peringatan bagi kita. Kos kaki saja tidak bisa dimasukkan ke dalam liang kubur kita. Apalagi yang sudah selama ini kita perjuangkan, kita usahakan mati-matian siang malam. Atau kalimat kasarnya, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Untuk memperjuangkan kehidupan yang nyaman, yang enak, dan lain-lain. Tapi kita lupa bahwa kita lupa mempersiapkan kematian yang enak atau yang nyaman. Setelah kita wafat, kita akan terbujur kaku di ukuran ruangan 2x2 yang pengap. Tidak ada siapapun yang menemani kita selain amal soleh kita. Mari ikhwafillah rahimakumullah, saya himbau kepada semuanya, siapapun yang menonton ini, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tubu ilallah jami'an ayyuhal mu'minun la'akum tuflihun. Bertobatlah kalian semua, wahai orang-orang yang beriman, orang yang bertakwa, ahli ibadah, dan semuanya beriman kepada Allah.
kembali kepada Allah. La'allakum tuflihun, agar kalian sukses. Sukses dalam kehidupan dunia dan sukses dalam kehidupan akhirat nanti insya Allah. Kita akan berjumpa dengan malaikat maut. Kemudian kita akan berjumpa juga dengan malaikat yang akan memberikan pertanyaan kepada kita di dalam kubur nanti. Kemudian kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berjalan menuju padang mahsyar. Dan kita sambil menunggu datangnya kesempatan, datangnya tampilan agar Allah menampilkan kita di hadapannya, kemudian dihisab semuanya dan semua dalam keadaan ketakutan. Kita bayangkan bertriliun-triliun manusia, bermiliar-miliar manusia kumpul semuanya dari zaman Nabi Adam hingga saat nanti kiamat kelak yang terjadi. Dan semua menunggu giliran untuk diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu kita paham, mungkin Allah akan menyiapkan layar-layar yang besar di hadapan kita, yang akan menampilkan kehidupan kita dari kita balik hingga nanti kita wafat. Dan semuanya tidak yang sia-sia, akan ada balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada balasan dari Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya akan menjadi pertanggungjawaban kita. Sambil menunggu datangnya panggilan tersebut, ketika kita berdiri di padang mahsyar, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menjelaskan, ada orang yang ditenggelamkan oleh keringatnya sendiri. Karena pada saat itu matahari jaraknya cuma hanya sejengkal di atas kepala kita. Sungguh takut kita membayangkan. Dan semua peristiwa ini akan kita alami semua. Siapapun dia. Mau orang kulit putih, kulit hitam, bangsa Indonesia, bangsa Eropa, dan semuanya akan mengalami. Karena semua kita adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Iwa fillah rahimakumullah. Mari kita sadari semuanya bahwa kematian datangnya pasti tiba-tiba. Tidak ada yang tahu kapan kematian datang. Besok, lusa, nanti, tapi sepasti semua pasti akan mati. Dan kita mati akan membawa amal ibadah kita sewaktu kita di dunia. Maka mari kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, totalitas untuk bertobat kepada Allah, memperbaiki diri kita sebelum malaikat maut mempersunting kita. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.